Iya, suara saya terdengar ya? Terdengar, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang banget rasanya di sore hari ini gitu ya. Di tempat saya kebetulan sedang agak mendung, tapi mudah-mudahan semangatnya tetap ceria gitu ya, tetap cerah. Jadi saya sore hari ini diberi kesempatan oleh teman-teman dari Fusi UNS untuk ngobrol bareng teman-teman tentang topiknya tentang perempuan dan pertanian gitu. Nah, karena di sini sedang hujan, mohon maaf ya teman-teman, nanti ketika saya presentasi, saya izin untuk mematikan videonya dulu biar suara saya terdengar lebih jelas, nggak apa-apa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di sore ini kita akan ngobrol bareng sama saya dan teman-teman gitu, akan diskusi bareng-bareng tentang peran perempuan di pertanian gitu. Ini sebenarnya topik yang cukup ramai akhir-akhir ini gitu ya, karena dengan mulai naiknya isu-isu tentang pemberdayaan perempuan, kemudian tentang peran-peran perempuan terutama di STEM ya, di sains, teknologi, terus ekonomi dan matematika gitu, dan salah satunya termasuk di pertanian. Makanya nggak heran kalau misalnya teman-teman ikut berbagai forum diskusi atau teman-teman mengikuti akun-akun mengenai pertanian, topik-topik tentang peran perempuan di pertanian itu mulai diangkat gitu. Nah, karena kita di sini terutama teman-teman ya, karena yang mengundang ini adalah teman-teman dari kemuslimahan, maka saya bahasannya akan lebih fokus tentang bagaimana sih muslimah di pertanian gitu. Karena kalau kita bahas tentang perempuan di pertanian itu sebenarnya sangat banyak ya, bahkan nanti akan saya jelaskan di akhir-akhir gitu ya tentang sebenarnya perempuan itu sudah lama memegang peran penting di pertanian, tapi posisinya dianggap lebih rendah dibanding laki-laki gitu. Oke, kita next dulu ya. Nah, sebelum kita jauh-jauh bahas tentang peran perempuan di pertanian, saya pengen nanya dulu sama teman-teman, kenapa sih milih jurusan pertanian? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak yang nanyain gitu ya. Kalau misalnya ketika kuliah jurusannya apa? Jurusan pertanian. Kok milih pertanian sih? Ngapain gitu? Mbak siapa? Mbak moderator tadi Mbak Esti ya? Iya, Mbak. Nah, mau nanya boleh nggak? Kenapa milih jurusan pertanian? Awalnya gimana ya? Emang kalau dari diri saya sendiri, dulu tuh minatnya kalau nggak di pendidikan itu emang di pertanian, kayak emang minat aja gitu kalau di pertanian. Masya Allah. Jadi emang dari awal memilih jurusan ini karena emang minat di pertanian gitu ya? Iya, Mbak. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bercerita kenapa sih milih jurusan pertanian? Yuk teman-teman, monggo. Boleh ya, open mic nggak apa-apa. Ada yang mau bercerita? Sedikit aja. Ada nggak? Atau ada yang lagi ngomong di kolom chat? Ada nggak yang masuk jurusan pertanian karena sebenarnya bukan pilihan pertama Kak, tapi karena dapatnya ini ya udahlah dijalanin aja gitu. Ada nggak? Nah, gimana nih teman-teman? Ada. Oke, Ada, mungkin Mas. Mbak. Oh, ada. Oke. Itu dari Puji Rahayu. Iya katanya. Iya, jadi ini bukan sesuatu, maksudnya nggak apa-apa teman-teman, jujur aja gitu ya, karena emang ini faktanya gitu. Ketika misalnya termasuk saya gitu ya, awalnya ketika masuk ITB, masukkan kalau di ITB masuknya fakultas dulu ya, masuk SITH, saya nggak kepikiran milih jurusan pertanian gitu.
Jadi saya pikir ngapain milih pertanian? Saya di sini ingin belajar yang lain gitu ya. Terus pada akhirnya ada sesuatu yang buat saya akhirnya memilih jurusan pertanian, dan di situ saya dapat banyak hal yang wah ternyata di jurusan ini saya belajar lebih banyak dari yang saya bayangkan gitu. Nah mungkin teman-teman di sini juga punya berbagai alasan kenapa akhirnya teman-teman istilahnya terdampar gitu ya di jurusan pertanian. Ada yang mungkin awalnya ketika SMA milih jurusan apa ya, terus langsung milih aja deh, yaudah pertanian aja deh yang kayaknya bisa masuk nih ke UNS gitu, milih. Atau ada juga mungkin teman-teman yang sebenarnya tuh pengen banget jurusan yang lain, tapi qadarullah ternyata nggak dapat, dan dapatnya cuma jurusan pertanian, ya akhirnya dijalanin aja deh daripada nggak kuliah. Atau memang ada teman-teman yang seperti tadi ya Mbak Isti, Masya Allah gitu, niatnya dari awal udah tertarik dengan pertanian, lalu akhirnya memilih jurusan pertanian. Itu wah luar biasa sih, karena jarang yang dari SMA sudah berpikir tentang pertanian kemudian memilih jurusan pertanian, itu Masya Allah banget. Nah di sesi sore ini aku pengen sharing sama teman-teman untuk menguatkan lagi kenapa sih tetap, artinya gini, meskipun awalnya kita terpaksa di jurusan pertanian, harapannya setelah sesi ngobrol bareng aku gitu ya di sore ini, teman-teman bisa dapat satu hal yang menguatkan teman-teman untuk bisa tetap bertahan di jurusan pertanian gitu, dengan perspektif yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, kita lanjut. Ketika ngomongin peran, sebelum jauh-jauh ke peran perempuan, pengen nanya dulu dong teman-teman, ada yang tahu nggak sih peran manusia itu sebenarnya apa sih? Mbak Isi mungkin boleh ya menunjuk temannya, karena Mbak yang lebih hafal gitu ya, siapa? Wah, siapa ya? Berbicara boleh. Siapa ini ya ampun. Ya teman-teman, sebelum saya tunjuk mungkin ada yang mengajukan diri. Nah ini ada yang jawab nih Mbak. Dari Mbak Amalia Heriani, menjawabnya peran manusia itu sebagai khalifah di bumi. Masya Allah, oke benar. Yang pertama sebelum menjadi khalifah apa? Menjadi khalifah benar sih. Yang pertama sebelum menjadi khalifah apa ya? Ada nggak yang ngomong di kolom chat? Ini dari Mbak Amalia sama Mbak Uli, beribadah kepada Allah. Oke, benar, Masya Allah. Nanti hadiahnya doa ya. Ya, jadi yang pertama teman-teman, peran manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Kenapa ini yang pertama? Karena Allah sendiri yang bilang tujuan diciptakan manusia itu untuk beribadah. Nah ini mungkin teman-teman udah sering banget dengar tentang ayat ini gitu ya. Ia tahu beribadah untuk Allah gitu. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya nih, beribadah itu apa sih? Ngapain sih beribadah tuh? Mbak Isti mungkin bisa ini nunjuk lagi temennya yang lain, boleh? Waduh. Bentar, atau Mbak Isti Mbak. yang mau jawab juga boleh. Beribadah tuh apa sih menurut Mbak? Kalau menurut saya beribadah itu ya kayak bentuk penghambaan kita kepada Sang Pencipta gitu. Tapi bukan semata-mata kita hanya hubungannya dengan Allah, tapi juga harus dengan sesama manusia, dengan alam pun juga begitu. Gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya Mbak Isti jawabannya. Ada lagi mungkin teman-teman, beribadah itu apa sih? Kayak gimana sih beribadah tuh? Ini Mbak Uli kayaknya semangat banget jawab. Ayo Mbak, open mic Mbak. Boleh Mbak Uli. Ayo Mbak Uli. Mau open mic nggak nih? Tak bacain ya. Nih, malu katanya. Dari Mbak Uli Anggra ini menjawab juga, beribadah itu melakukan segala hal karena Allah. Benar, Masya Allah. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita, ini kan sebenarnya ayat yang sering banget disebutkan gitu ya di pelajaran agama Islam mungkin dulu waktu kita dari SMP, SMA gitu. Atau mungkin sering banget dibahas di kajian-kajian fusi yang lain gitu ya. Nah,
poin pentingnya di sini adalah beribadah itu bukan cuma tentang sholat, tentang zakat, tentang haji gitu ya, tapi beribadah tuh lebih dari itu gitu. Kenapa kenapa aku bilang lebih dari itu? Coba kita anggap yang paling sering ibadah yang paling sering kita lakukan adalah sholat misalnya ya. Asumsinya misalnya sholat itu 10 menit. Oh, sholat 10 menit tuh Masya Allah ya, udah lama banget. Sholat 10 menit gitu. Kalau kita dalam sehari ada 5 kali sholat, artinya kurang lebih dalam sehari kita tuh sholat 50 menit atau bisa disebut 1 jaman lah, 60 menit ya. Artinya kita tuh masih punya 23 jam yang lain untuk beribadah. Nah pertanyaannya, kalau misalnya definisi ibadah kita itu cuma sekedar sholat, 23 jam yang lain kita nggak beribadah dong. Aneh ya. Nah, jadi teman-teman, definisi ibadah di sini itu nggak sesempit ibadah-ibadah yang istilahnya ibadah-ibadah wajib gitu ya. Tapi kita ingin meluaskan definisi ibadah itu menjadi apapun dalam kehidupan kita itu bernilai ibadah. Gimana caranya? Artinya gimana? Kita harus memulainya dengan niat dulu. Jadi ketika teman-teman berlelah-lelah ngerjain tugas gitu ya, capek ngadepin dosen misalnya yang lagi tingkat akhir, lalu teman-teman sibuk di organisasi gitu, harapannya capeknya teman-teman, sibuknya teman-teman, waktu yang teman-teman habiskan, itu semua harapannya bernilai ibadah gitu. Nah, yang kedua tadi udah ada yang menjawab ya, jadi yaitu tentang khalifah di bumi. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, sayangnya ketika kita mendapatkan penjelasan tentang peran manusia itu menjadi khalifah di bumi, yang kebayang itu khalifah sebagai Abu Bakar, Umar gitu ya. Khalifah-khalifah yang memang beneran mereka punya peran sebagai khalifah gitu. Padahal di ayat ini khalifah di bumi itu peran untuk semua manusia loh, bukan orang-orang tertentu gitu. Artinya aku dan teman-teman semua, kita semua punya peran yang harus dijalankan di dunia ini, yaitu menjadi khalifah di bumi. Gimana caranya? Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Artinya, kalau misalnya kita bedah dalam arti bahasa Arabnya ya, mungkin akan lebih panjang. Tapi intinya menjadi khalifah di bumi, kita ini definisi menjadi khalifah di bumi ini yang paling dekat adalah di ayat itu sendiri, di surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ tentang kan intinya Allah menunjuk manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Kemudian malaikat protes, kok gitu sih ya Allah, padahal manusia tuh suka merusak. Terus kata Allah, Allah tuh yang lebih tahu tentang itu gitu. Artinya yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi khalifah di bumi itu tidak merusak bumi gitu ya. Artinya kita menjaga bumi. Nah, gimana caranya kita menjaga bumi? Salah satunya bisa lewat pertanian. Nah, setelah kita ngomongin tentang peran manusia, terus apa sih peran perempuan? Nah, ini pertanyaan yang akan kita diskusikan lebih lanjut di akhir ya. Jadi akan saya skip dulu tentang ini. Nah, tentang pertanian teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini mungkin lebih banyak yang jago bahasa Arab ya dibanding saya gitu. Tapi saya izin menyampaikan sedikit aja. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di kalimat azan itu ada kalimat hayya 'alal falah. Falah di situ adalah kemenangan. Nah, falah itu artinya kemenangan. Kemudian ternyata akar kata bahasa Arabnya falah dengan akar kata bahasa Arabnya petani itu sama. Ada huruf fa, ada huruf lam, ada huruf alif, dan ada huruf ha. Atau kalau petani bahasa Arabnya falah gitu ya. Nah, bisa jadi gitu dalam setiap kali azan itu kan dibacakan ya hayya 'alal falah. Kita tuh diingatkan kita untuk meraih kemenangan, bisa salah satunya adalah lewat pertanian gitu. Jadi kita jadi ini bisa jadi reminder juga ya buat kita dan teman-teman yang masih kuliah di jurusan pertanian. Ketika mendengar azan, selain sholat gitu yang kita ingat, oh iya ya, ada yang saya sedang lakukan ini gitu ya, belajar di jurusan pertanian itu sesuatu yang di reminder terus sama Allah setiap hari 5 kali sewaktu gitu. Nah, ada hadis dari Bukhari dan Ahmad teman-teman. Tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia, atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di gambarnya itu ya, ada 2 lebah yang menghisap nektarnya bunga matahari. Bayangkan ketika teman-teman yang menanam biji itu, Masya Allah gitu, selama
sejak biji itu tumbuh hingga mati nantinya, itu akan ada banyak kebaikan yang terus mengalir gitu kepada teman-teman. Itu yang terlihat gitu ya, ketika serangga, burung, manusia itu kan yang terlihat. Tapi yang nggak terlihat oleh kita tuh kan ada mikroba gitu ya, teman-teman. Ini agak ke bahasan kuliah ya, nggak apa-apa. Ada mikroba, terus ada makhluk-makhluk tak terlihat lainnya gitu yang mendapatkan manfaat dari tanaman yang kita tanam, Masya Allah. Nah, terus ada hadis berikutnya nih teman-teman dari Imam Ahmad. Walaupun kiamat datang, terus misalnya di tangan seorang muslim itu ada sebatang tunas tanaman, maka hendaklah ia menanamnya selagi sempat, karena demikian itu terhitung pahala baginya. Nah, bayangkan ya teman-teman, ketika kita kiamat itu kan, nauzubillah sih ya kalau bisa kita sampai kiamat, tapi penjelasannya ketika kiamat itu, kita tuh sampai nggak ingat siapa-siapa gitu selain diri kita sendiri, karena kita ingin menyelamatkan diri kita gitu. Tapi di sini Allah bilang dalam situasi separah kiamat pun, ketika kita masih punya benih gitu ya, tanam aja karena itu bisa jadi penolong buat kita gitu. Bayangin gitu ya teman-teman, dalam situasi kiamat, jangankan kiamat, misalnya kita ada bencana gitu, itu ada benih tuh sama Allah tuh disuruh disuruh tanam dulu gitu, atau seenggaknya lempar lah biar dia tumbuh, biar kita punya pahala gitu. Sebesar itu loh pentingnya atau pahalanya kita menanam gitu. Itu sedikit gambaran tentang pertanian. Nah, selanjutnya teman-teman, karena di sini teman-teman insya Allah muslim semua gitu ya. Ketika kita membahas tentang Al-Quran, biasanya kalau di kajian-kajian keislaman atau di LDK, LDF gitu ya, biasanya ketika membahas Al-Quran itu yang dibahas adalah ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat tentang fikih gitu ya, ayat-ayat tentang bagaimana perempuan berjilbab dan lain-lain gitu. Itu yang sering-sering dibahas ya. Tapi kita kadang lupa membahas tentang bagaimana sih Al-Quran melihat tentang ilmu pengetahuan. Padahal Allah tuh bilang Al-Quran itu adalah kitab petunjuk buat semua orang. Artinya kitab Al-Quran juga tuh kitab solusi dari segala masalah, dan masalah itu bukan cuma tentang fikih gitu ya, tentang hijab, tentang keluarga dan lain-lain, tapi juga tentang pengetahuan. Nah, makanya ini sedikit promosi ya, makanya kami di Agri-Quran itu berusaha mengangkat lagi tuh peran Al-Quran untuk solusi ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena banyak sekali, termasuk saya gitu ya, dulu waktu kuliah, meskipun aktif di Gamais, tapi saya nggak begitu merasa bahwa Al-Quran itu sesuatu yang harus saya pelajari sedemikian dalam untuk disandingkan dengan ilmu pengetahuan gitu. Ya saya melakukan itu secara terpisah gitu ya. Saya meyakini jurnal-jurnal yang saya baca, terus kalau di Gamais ya ikut kajian aja gitu ya, membahas tentang Al-Quran dari sudut pandang yang lain gitu, tapi nggak benar-benar menyambungkan itu gitu menjadi suatu yang utuh. Nah, ketika saya bertemu Ustadz Muhaimin Iqbal gitu ya, di pertemuan pertama Agri-Quran Camp waktu itu, saya mendapat suatu tamparan halus tentang, oh iya ya, ternyata selama ini tuh kita tuh terlupa gitu. Kita lupa nggak ngecek kitab kita sendiri, tapi malah terlalu fokus dengan penelitian-penelitian lain gitu ya. Yang padahal harusnya kita sebagai muslim tuh kita harus percaya dulu sama Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kebenaran yang mutlak. Kalau misalnya dianalogikan, Al-Quran itu nggak pernah berubah loh teman-teman, dari sejak Rasulullah sampai sekarang gitu ya. Al-Quran nggak pernah berubah. Meskipun ada orang yang ingin merubahnya, sama Allah tuh selalu dijaga, selalu ada orang-orang yang akan mengembalikannya ke bentuk yang semula gitu, ke bacaan yang semula. Nah, bayangkan gini teman-teman, ketika kita mulai belajar membaca, apa yang kita pelajari? Huruf-huruf dulu kan ya, mulai A sampai Z, kemudian kita belajar angka 1 sampai 0 gitu ya, 1 sampai 9 dan 0. Nah, setelah kita mempelajari huruf dan angka itu, kemudian kita bisa membaca, sampai akhirnya sekarang kita dan teman-teman di perkuliahan bisa membaca banyak hal, bisa belajar banyak hal, bisa tahu banyak hal hanya dengan teman-teman memahami 26 huruf dan angka itu tadi gitu. Bayangkan
itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita sudah memahami Al-Quran, harusnya tuh kita bisa uh, mempelajari lebih banyak lagi gitu. Jadi Al-Quran tuh bukan cuma sekedar huruf-huruf bahasa Arab yang bisa kita baca, yang bisa kita hafalkan, yang bisa kita koreksi panjang pendeknya dan lain-lain gitu ya. Tapi lebih dari itu gitu, menjadi petunjuk. Nah, itu prosesnya cukup panjang. Nah, sekian prolog dari aku, mudah-mudahan bisa memantik diskusinya sore ini ya gitu. Harapannya sih di sore ini kita bisa ngobrol banyak teman-teman untuk sharing, nggak cuma teman-teman belajar dari apa yang akan aku sampaikan, tapi aku juga ingin belajar dari pendapatnya teman-teman tentang peran perempuan di pertanian. Aku kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Azra, atas prolognya. Nah, ini Mbak, aku ada pertanyaan nih. Kan tadi kayaknya Mbak kan bilang mengenai peran perempuan. Nah, tapi sepertinya belum dijelaskan nih. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam dunia pertanian ini kan yang terlibat itu tuh bukan hanya laki-laki ya Mbak ya. Nah, pasti ada campur tangan perempuan di dalamnya. Sebenarnya, apa aja sih kayak peranan perempuan di dalam sektor pertanian itu sendiri? Mohon penjelasannya Mbak Alfa. Oke, terima kasih. Berarti tadi tentang peran perempuan di pertanian gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang di awal ya teman-teman, ketika bicara tentang peran perempuan di pertanian itu sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang aneh. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang dari pedesaan nggak? Ada Mbak. Oke. Angkat tangan ya, angkat tangan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara ini aja deh, secara kasar gitu ya, kalau misalnya teman-teman datang ke desa gitu, teman-teman akan melihat sebenarnya ibu-ibu tuh banyak sekali di pertanian, mulai dari buruh tani gitu ya. Kalau misalnya musim tanam ikutan nanam, musim panen ikutan panen, pengolahan di bagian pengolahan, atau yang bikin-bikin keripik dan macam-macam, itu sebenarnya ada banyak sekali ibu-ibu yang berperan dalam pertanian. Nah, faktanya juga dari data bahwa 79% wanita yang aktif secara ekonomi di negara berkembang itu sebenarnya mereka ada di sektor pertanian dan pangan gitu. Nah, pertanyaannya, wah ternyata banyak ya perempuan di pertanian dan pangan, tapi kok seperti nggak terlihat, maksudnya seperti nggak berdampak gitu ya. Pertanyaannya kan gitu ya. Terus yang mirisnya nih teman-teman, ternyata meskipun peran perempuan di pertanian itu jumlahnya banyak, tapi dampaknya itu rendah. Kenapa? Karena biasanya peran-peran yang perempuan ambil itu adalah peran-peran yang tidak vokal. Maksudnya seperti tadi ya, buruh tani, kemudian buruh-buruh kasar untuk produksi hasil pertanian dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk yang mengakses pendidikan atau yang mengakses pengembangan pertanian dan pangan yang lebih baru itu adalah laki-laki. Makanya kenapa akhirnya topik perempuan dalam pertanian itu mulai sering diangkat, itu ada kaitannya dengan gimana caranya kita mengedukasi lebih banyak perempuan agar peran di sektor pertanian pangan itu menjadi lebih besar dampaknya gitu. Ke situ sih teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau lanjutin tadi ya bahasan tentang peran manusia, kemudian kita lanjut ke bahasan peran tentang perempuan. Menurut teman-teman apa aja sih peran perempuan selain yang dua tadi ya? Karena kalau yang dua tadi itu adalah peran kita semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan itu punya peran yang sama sebagai manusia. Tapi kalau peran sebagai perempuan apa sih menurut teman-teman? Boleh ada yang mau berbicara boleh, ada yang mau nulis di kolom chat juga boleh. Ada nggak? Monggo teman-teman. Kalau dari Mbak Isti mungkin, apa sih Mbak menurut Mbak peran perempuan? Apa aja gitu?
Eh, menurut aku kalau peran perempuan itu kalau yang di pikiranku tuh kayak ya udah perempuan itu yang kayak banyak di rumah gitu loh. Gimana ya maksudnya sekitaran ya di rumah aja gitu, lebih ke kayak misalkan nanti kita udah berkeluarga ya udah kita kodratnya itu menjadi ibu rumah tangga, walaupun kita karirnya itu sebagai apa ya udah peran perempuan itu ya kayak membina anak buat nanti gitu, apa ya, itu mungkin. Oke. Terima kasih pendapatnya Mbak Isti. Ada lagi nggak Mbak yang komen di kolom chat? Soalnya kan aku nggak bisa lihat nih. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat yang berbeda? Adakah? Ya teman-teman yang ingin berpendapat bisa ditulis di kolom chat. Nah, ada nih Mbak dari Mbak Dinda Nurfianti, yaitu pencetak generasi emas. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke, mungkin aku lanjut dulu kali ya. Oh, boleh Mbak. Nah, peran perempuan itu sebenarnya bisa dibagi jadi dua kategori, yaitu peran pertama peran wajib yang selalu ada, artinya semua perempuan punya kewajiban ini gitu. Dan yang kedua adalah peran wajib yang kita wajib lakukan setelah kita melewati fase tertentu gitu. Nah, peran wajib yang selalu ada, yang pertama adalah peran kita terhadap diri kita sendiri. Wah, kenapa yang ini pertama gitu ya? Karena kalau misalnya tadi bener nggak salah tuh yang disebutkan sama Mbak Isti, terus yang disebutkan tadi sama Mbak siapa yang mencetak generasi emas itu? Mbak Dinda. Mbak Indah ya, oke. Nah, itu memang ada peran yang nanti akan saya bahas berikutnya. Tapi peran yang pertama perlu teman-teman ingat adalah peran teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri. Apa sih peran terhadap diri sendiri? Apa teman-teman yang teman-teman bayangkan? Peran aku terhadap diriku tuh apa ya? Apa Mbak Isti? Peran untuk diri sendiri. Apa ya? Contohnya nih, contohnya yang paling dekat gitu ya dalam situasi COVID kayak gini. Peran yang wajib teman-teman lakukan terhadap diri teman-teman sendiri adalah menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Nah, iya, itu salah satu poin penting peran wajib yang perlu teman-teman lakukan terhadap diri teman-teman sendiri. Bisa menjaga kesehatan, kemudian menjaga ruhnya gitu ya, menjaga keimanannya teman-teman, kemudian menjaga fisiknya teman-teman. Fisik itu berarti nggak cuma sehat gitu ya, artinya bersih, rapih gitu. Itu peran yang wajib teman-teman lakukan terhadap diri teman-teman sendiri. Kenapa ini penting? Karena gimana kita akan memiliki peran-peran yang lain yang lebih besar jika teman-teman belum menyelesaikan atau belum menuntaskan kewajiban teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri gitu. Karena kan agak susah ya kalau misalnya kita kita dituntut untuk melakukan hal yang lebih besar ketika hal-hal yang kecil aja yang dekat sama kita itu belum beres gitu. Jadi yang pertama tadi adalah peran terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah yang selalu ada adalah peran kita sebagai anak. Nah, teman-teman di sini pasti punya orang tua gitu ya, entah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tapi kita semua punya orang tua, makanya kita selalu punya peran sebagai anak. Nah, peran sebagai anak ini seperti apa? Itu tadi ya, misalnya berbakti sama orang tua, terus ketika misalnya ada panggilan dari orang tua, terus ternyata ada panggilan dari teman yang lain gitu, kita harus tahu prioritas kita yang mana gitu, karena kita punya peran sebagai anak. Nah, yang ketiga adalah peran wajib yang selalu ada, ini yang sering banget lupa di pembahasan kajian, terutama kajian-kajian kemuslimahan, yaitu adalah peran kita di masyarakat. Mungkin ada yang protes gitu ya, Mbak, kok peran sebagai ibu nggak ada sih gitu. Karena itu biasanya banyak banget yang nanya, kenapa sih peran
mencetak generasi emas gitu, Masya Allah, yang disebutkan sama Mbak Dinda kalau nggak salah ya. Nah, yang ketiga adalah peran kita di masyarakat. Peran di masyarakat itu seperti apa? Mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah agak kebingungan gitu ya, apa sih peran aku di masyarakat gitu. Nah, tapi sederhananya gini teman-teman, peran di masyarakat itu sesederhana misalnya kalau teman-teman ngekos, teman-teman pasti punya dong kewajiban atau peran yang harus teman-teman lakukan bersama tetangga teman kos, ya nggak sih? Misalnya kalau misalnya kosnya punya sharing kitchen gitu ya, berarti kan kewajiban bersihkan dapurnya tuh kewajiban bersama dan lain-lain. Itu contoh paling sederhana peran kita di masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya setelah lulus gitu, kita punya peran yang harus kita jalankan di masyarakat. Artinya, apalagi kita sebagai muslimah gitu ya, kita harus punya hal-hal positif yang bisa kita berikan ke masyarakat. Kalau tadi teman-teman ada yang bilang, Mbak Is ya tadi, ketika kita berkarir terus kita akan kembali lagi ke rumah gitu ya, di rumah aja gitu. Nah, kalau aku sih percaya bahwa meskipun kita memilih menjadi ibu rumah tangga, kita tetap punya peran di masyarakat. Kenapa? Kalau misalnya kita jadi ibu rumah tangga kan kita nggak mungkin di rumah aja, ya nggak sih teman-teman? Meskipun kondisinya COVID kayak gini ya, kita nggak mungkin di rumah aja tuh artinya kita tetap berhubungan sama tetangga-tetangga kita, sama geng komplek gitu ya, kalau tinggal di perumahan gitu. Kita tetap punya peran itu, kita tetap punya peran di masyarakat. Nah, yang berikutnya jenis peran itu adalah peran wajib setelah kita melewati fase baru, yaitu yang pertama adalah peran kita sebagai istri. Nah, ini bedanya sama yang tadi yang selalu ada. Kenapa? Karena kalau yang peran kita sebagai istri muncul ketika kita sudah menikah, ya nggak sih? Nggak mungkin dong teman-teman yang belum menikah terus sudah punya peran sebagai istri, kan aneh ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah peran kita sebagai ibu. Ini kalau misalnya kita dikaruniai anak atau misalnya kita memutuskan untuk mengadopsi anak gitu ya. Intinya peran kita sebagai ibu muncul ketika kita mempunyai anak. Nah, dari kelima peran tadi teman-teman, peran perempuan, biasanya ketika membahas tentang perempuan, kita terlalu fokus tentang peran sebagai istri, kemudian peran sebagai ibu. Tapi kadang kita lupa peran terhadap diri kita sendiri, peran terhadap masyarakat, dan peran sebagai anak gitu. Apa hubungannya sih misalnya ya, apa hubungannya sih peran terhadap diri sendiri dengan pertanian, atau apa hubungannya sih peran di masyarakat dengan pertanian gitu. Nah, sederhananya gini teman-teman, ketika misalnya kita di suatu saat nanti gitu ya sudah memenuhi 5 tahap ini, artinya kita udah menjadi ibu dan sudah menjadi istri, sehingga kita punya 5 kewajiban peran ini, teman-teman nggak boleh lupa dengan peran teman-teman terhadap diri sendiri, yaitu yang paling mudah tadi ya, menjaga kesehatan, dan peran teman-teman di masyarakat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kesehatan, selain obat, apa sih yang teman-teman ingat gitu? Pola makan. Nah, benar, pola makan. Nah, kalau pola makan, nggak mungkin dong tanpa makanan, iya nggak sih? Artinya, maksud aku gini, jadi ketika kita punya kewajiban kita terhadap diri sendiri itu menjaga kesehatan, kita perlu menjaga pola makan. Kalau kita perlu menjaga pola makan, artinya kita memutuskan untuk memilih makanan apa yang akan kita makan gitu, apa yang akan kita konsumsi. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap pangan dan pertanian. Kenapa? Ketika misalnya dalam suatu rumah tangga atau suatu daerah gitu ya, di daerah teman-teman memutuskan untuk mengonsumsi sesuatu. Contohnya ini deh yang paling gampang. Ketika awal-awal ada COVID gitu ya, muncul, ternyata kalau minum rempah-rempah itu bisa meningkatkan imunitas gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, dapat kabar-kabar tentang itu. Oke, berarti minum jahe dan lain-lain tuh bikin kita kebal COVID gitu ya. Terus tiba-tiba harga rempah di pasaran itu jadi naik. Kenapa? Karena permintaannya naik. Itu contoh sederhana yang real ya, yang baru saja terjadi gitu. Nah, itu
segitu pentingnya loh ternyata peran kita di keluarga ketika kita mengonsumsi sesuatu gitu, dan ketika itu dilakukan secara banyak orang gitu, banyak keluarga, itu bisa mempengaruhi produksi pertanian gitu. Akhirnya dengan tingginya harga rempah-rempah, akhirnya orang-orang mulai menanam rempah-rempah gitu ya, terus mulai banyak penjual-penjual yang memasarkan lagi produk-produk rempah lokal dan lain-lain gitu. Itu sedikit gambaran tentang peran perempuan di pertanian. Mungkin agak jauh ya, tapi ini aku ambil contoh yang paling bisa diaplikasikan ke teman-teman semua. Gitu, Mbak Isti. Menjawab nggak ya? Menjawab kok Mbak, bisa diterima. Jadi ini nih Mbak, mengingatkan kita peran kita tuh apa ya, nggak cuma ke orang lain, terutama yang terpenting itu peran kita terhadap diri sendiri. Kadang kita tuh kayak lupa gitu loh, kita bisa nyenengin orang lain, tapi ketika kita nyenengin diri sendiri kan malah kayak kita lupa gitu. Ini remindernya malahan kayak nggak cuma pertanian, tapi juga mengingatkan kita tentang hal lain. Nah Mbak, ini aku ada pertanyaan lagi nih Mbak. Gini Mbak, kan kalau kita melihat dari sejarah nih ya, tentang bagaimana pertanian itu bermula, kira-kira ada nggak sih Mbak kayak kaitan antara perempuan dengan pertanian, terutama dalam membangun peradaban? Nah, kira-kira bagaimana nih Mbak? Oke, tadi pertanyaannya adalah, ada nggak sih hubungannya perempuan sama peradaban gitu ya? Oke. Sebelum ke sana, kita akan bahas dulu tentang pertanian dan peradaban. Ada hubungannya nggak sih antara peradaban sama pertanian gitu? Ada hubungannya teman-teman, dan sangat besar hubungannya gitu ya antara pertanian dan peradaban. Kenapa? Karena kemajuan suatu peradaban itu salah satu indikatornya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Kalau teman-teman tahu indeks kebahagiaan suatu negara, teman-teman pernah dengar ini nggak? Jadi kan biasanya negara-negara yang paling bahagia itu biasanya daerah-daerah seperti Denmark, Norwegia, terus Switzerland gitu ya, yang biasanya mendapat indikator negara paling bahagia. Nah, salah satu penilaiannya kenapa negara itu disebut negara bahagia adalah karena kebutuhan pangan masyarakatnya tercukupi. Artinya ketika pangan itu kan sesuatu yang dasar ya teman-teman, sesuatu yang kalau nggak ada makanan ya kita akan sulit bertahan hidup gitu. Makanya sebelum kita berpikir jauh misalnya tentang pengembangan teknologi, kemudian tentang fashion misalnya, atau tentang ekonomi, yang pertama harus diperhatikan adalah tentang pangan. Ketika misalnya masih banyak orang kelaparan di suatu negara, maka masalahnya itu akan selalu ada dan berputar-putar gitu, akan selalu bertambah terus selama kebutuhan pangannya itu atau jumlah orang yang kelaparannya belum terselesaikan. Dan mirisnya teman-teman, Indonesia itu masuk dalam jajaran negara kelaparan gitu. Miris ya, maksudnya mungkin kalau kita di Pulau Jawa nggak begitu terasa gitu ya, apalagi kalau misalnya di UNS, kalau misalnya teman-teman kuliah, saya pernah datang ke UNS tapi tahun 2000 berapa ya, 2015 kalau nggak salah, itu ya Allah murah banget makanannya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman akan berpikir masa sih ada yang kelaparan dengan makanan semurah itu gitu. Tapi kenyataannya gitu teman-teman, karena Indonesia ini kan luas ya, Indonesia tuh nggak cuma Jawa gitu. Nah makanya ternyata tuh di Indonesia masih banyak jumlah orang yang kelaparan gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya kita ngomongin peradaban, kita nggak akan nggak baik ya rasanya kalau misalnya kita nggak ikut melihat gimana sih pertanian di peradaban Islam gitu. Kalau misalnya kita sering dengar kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, biasanya yang kita soroti adalah tentang persaudaraan Muhajirin dan kaum Ansor gitu ya. Terus tentang cerita-cerita bagaimana perjuangan Nabi untuk hijrah dan lain-lain. Tapi kadang yang lupa dibahas adalah apa sih pekerjaannya kaum Ansor sampai Madinah itu sebegitu makmur gitu.
bayangkan ya teman-teman, ketika kaum muhajirin dari Mekah itu hijrah ke Madinah, mereka itu kan diusir dari Mekah ya, maksudnya mereka tidak membawa apapun. Kemudian sampai di Madinah mereka disambut dengan begitu terbuka oleh kaum Ansor. Mereka diberi makanan, diberi rumah gitu ya, diberi fasilitas gitu. Jarang yang ada yang mempertanyakan apa sih pekerjaannya kaum Ansor sampai mereka sebegitu baiknya gitu ya, menyambut orang baru, dikasih segala fasilitas gitu. Nah, ternyata teman-teman, kaum Ansor di Madinah itu mayoritas pekerjaannya adalah petani pada saat itu. Ustadz Edgar tuh pernah mengisi Agri Talks di Agri Quran di Februari ya, sebelum pandemi. Itu cerita tentang segimana sih sebenarnya pertanian dalam peradaban Islam gitu. Dan Ustadz Edgar sendiri cerita gitu, ketika mendapat tema tersebut dari Agri Quran, Ustadz belajar banyak karena tema-tema seperti pertanian, terus hal-hal yang lebih spesifik gitu ya, itu jarang dikulik dalam sejarah Islam, karena kan kita biasanya lebih fokus tentang gimana kisah hijrahnya, gimana pengajaran Islam dan lain-lainnya gitu ya, jarang menyoroti tentang sisi-sisi lain dalam kehidupan para sahabat gitu. Nah, ketika tadi diceritakan bahwa kaum muhajirin itu hijrah ke Madinah dan disambut secara terbuka oleh kaum Ansor gitu, kan pertanyaannya tuh gimana bisa sih kaum Ansor menyambut dengan mudahnya gitu ya, dan memberikan segala fasilitas itu kepada kaum muhajirin jika memang mereka sedang kesulitan. Artinya profesi petani saat itu di Madinah gitu ya. Kenapa sih Madinah dipilih menjadi tempat hijrahnya? Salah satunya adalah karena Madinah itu negara yang aman, daerah yang aman. Kenapa bisa aman? Karena mayoritas pekerjaan di Madinah itu adalah mereka berprofesi sebagai petani. Artinya kebutuhan pangan mereka sebenarnya sudah tercukupi hingga mereka lebih-lebih gitu. Dan akhirnya mereka menjualkan produk pertanian itu salah satunya ke Mekah dan lain-lain gitu. Nah, artinya gitu, kalau misalnya kita bayangkan di versi modernnya gitu ya, Madinah ini mereka udah mencapai tahap ketahanan pangan gitu. Mereka sudah stabil secara pangan, artinya mereka juga sudah stabil secara ekonomi. Makanya ketika Rasulullah sampai ke Madinah saat itu, mereka sudah tidak berpikir lagi tentang gimana aku harus makan besok gitu ya. Tapi mereka sudah bisa menerima tentang ajaran Islam, ajaran yang baru saat itu gitu. Nah itu Masya Allah gitu, kalau kita lihat dari sisi lain gitu, di kisah tentang hijrahnya sahabat dan Nabi ke Madinah, ternyata ada peran besar yang istilahnya membuat kisah hijrah itu menjadi mulus gitu, yaitu dengan pertanian. Dan ini cerita Ustadz Edgar juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka mendengarkan kisah-kisah yang lain tentang kaum muhajirin gitu ya, mayoritas pekerjaan kaum muhajirin kan mereka dari Mekah ya. Mayoritas pekerjaan orang Mekah itu adalah mereka berdagang gitu ya. Kita bisa tahu dari kisahnya ketika Nabi Muhammad di usia kecil, Nabi Muhammad sudah diajak untuk berdagang karena itu adalah profesi yang mayoritas di Mekah itu berprofesi sebagai pedagang. Nah, karakter seseorang atau karakter suatu daerah itu bisa dipengaruhi oleh profesinya. Jadi ketika profesi di Mekah saat itu adalah mayoritas mereka berprofesi sebagai pedagang, maka karakter mereka lebih ke arah bisnismen gitu ya, lebih transaksional dan lain-lain. Nah, sedangkan di sisi lain kaum Ansor di Madinah itu mayoritas adalah berprofesi sebagai petani. Nah, karakter-karakter yang muncul karena mereka berprofesi sebagai petani itu adalah yang pertama, mereka lebih sabar, lebih ulet, lebih rajin gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang kuliah di jurusan pertanian merasakan gitu ya, wah ternyata ngurusin tanaman itu nggak mudah ya gitu. Apalagi kalau praktikum menanam gitu ya, harus diperhatikan setiap hari tanamannya kayak gimana kondisinya, harus dicek disiramnya berapa banyak dan lain gitu. Ternyata itu tuh menanam itu atau di pertanian itu semua butuh proses. Makanya petani itu biasanya mereka lebih sabar dibanding yang lain gitu. Nah, karakter ini juga yang membentuk karakter kaum Ansor ketika mereka
menyambut kaum muhajirin datang ke Madinah, mereka dengan sabar, dengan tenang, dengan ramah gitu ya, menyambut orang-orang baru itu di daerah mereka dan memfasilitasi mereka dengan baik gitu teman-teman. Nah, tadi setelah kita tahu tentang sedikit kisah di pertanian dan peradaban Islam, kemudian kita akan bertanya dong, terus peran perempuan dalam pertanian apa sih gitu ya. Sebelum ke sana, kalau misalnya kita ditanya peran perempuan dalam peradaban Islam itu apa, itu mungkin jawaban paling banyaknya adalah tentang kisah 4 wanita hebat itu ya, tentang Khadijah, tentang Fatimah, tentang Asiyah, istri Fir'aun, dan tentang Maryam. Nah, kalau saya lebih tertarik di juz 28 ini teman-teman. Jadi di juz 28 itu menariknya adalah selain karena mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah menghafal juz 28 gitu ya, juz 28 itu suratnya, karakter suratnya berbeda dengan juz 29, juz 30 dan bahkan juz 27 gitu. Karena kalau juz 30, 29 dan 27 karakternya tuh sama, ayatnya pendek-pendek dan kata-katanya cenderung lebih mudah dihafalkan dibanding juz 28. Kalau kata ustazah saya waktu dulu, juz 28 itu kenapa agak susah dihafal gitu, karena kata-katanya itu lebih berat. Artinya apa sih yang dibahas di juz 28 itu hal-hal yang berat gitu, hal-hal yang berbeda dengan yang dibahas di juz-juz lainnya gitu. Nah, menariknya di juz 28 itu semua suratnya gitu ya, itu adalah surat Madaniyah, artinya diturunkan ketika fase Rasulullah itu sedang membangun umat atau membangun peradaban. Juz 28 itu diawali dengan surat Al-Mujadalah, itu tentang perempuan yang menggugat atau mempertanyakan jadi mempertanyakan sikap tidak baik suaminya gitu ya, dan akhirnya diselesaikan oleh Allah gitu. Dan diakhiri dengan surat At-Tahrim, di mana di surat At-Tahrim itu ada kisah tentang 2 wanita mulia, yaitu tentang kisahnya Asiyah istri Fir'aun dan kisahnya Maryam. Jadi segitu pentingnya loh peran perempuan dalam peradaban Islam sampai dispesialkan gitu. Selain di surat An-Nisa gitu ya, di juz 8 ini juga sesuatu yang spesial buat perempuan, karena di surat-suratnya gitu, di juz 8 itu banyak membahas kasus-kasus tentang ketika perempuan mempertanyakan suatu ketidakadilan dan lain-lain gitu. Itu sih, Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya dari saya sudah cukup. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Boleh, silahkan. Mbak, waktu kita berbicara tentang pertanian, itu kayak orang awam gitu ya, taunya tuh pertanian itu ya kayak kita nyangkul, terus selalu berjibaku dengan lumpur. Nah, dengan mindset yang demikian gitu, jadi nggak heran gitu, kayak pemuda sekarang itu menjadi enggan untuk terjun ke dunia pertanian. Nah, sebenarnya bagaimana sih agar mindset tersebut itu tidak tertanam gitu loh. Terus alasan apa yang membuat kita tuh untuk tidak malu dan bangga ketika kita terjun di pertanian? Seperti itu, Mbak. Oke. Aku coba jawab ya teman-teman. Kalau misalnya kita bahas tentang pertanian, sebelum ke sana mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan ini 17 SDGs. Aku boleh tanya nggak teman-teman, kalau misalnya dari 17 ini mana sih yang ada hubungannya sama pertanian? Boleh berbicara atau kelihatan nggak sih ini tulisannya teman-teman? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak Mbak Isti? Kalau saya sendiri kelihatan nggak? Susah lihatnya. Oh iya, boleh deh aku zoom gini kelihatan kali ya. Jadi ada nomor 1, ini nomor 2 ini.
Teman-teman yang lain boleh ya sambil dilihat terus sambil milih kira-kira pertanian ada di nomor berapa sih? Dulu ya teman-teman tahu kan ya tentang ini, tentang Sustainable Development Goals? Atau justru banyak yang belum tahu? Saya belum tahu, Mbak. Oke, terima kasih. Tadi Mbak siapa itu? Ari, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ari sudah jujur. Jadi gak apa ya teman-teman, kayak Mbak Ari bilang aja kalau misalnya belum tahu, jadi saya bisa menjelaskan dari awal gitu. Nah, jadi Sustainable Development Goals itu adalah kesepakatan. Jadi kan ada namanya PBB ya teman-teman, atau United Nations UN gitu, yang mereka itu membahas tentang banyak permasalahan di berbagai negara gitu. Hingga akhirnya dari diskusi-diskusi tersebut mereka memutuskan ada 17 indikator nih yang perlu kita kembangkan untuk mencapai kehidupan berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Nah, indikatornya untuk mencapai kehidupan berkelanjutan tuh apa sih gitu? Ada 17. Yang pertama itu no poverty, nggak ada kemiskinan. Yang kedua adalah nggak ada kelaparan. Yang ketiga itu tentang kesehatan. Yang keempat tentang pendidikan yang berkualitas. Yang kelima tentang kesetaraan gender. Yang keenam tentang air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh tentang energi yang bersih dan bisa diperoleh dengan mudah. Yang kedelapan tentang kehidupan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian yang kesepuluh tentang mengurangi ketidakseimbangan. Dan yang ke-11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan. Yang ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang 13 tentang klimat. Yang 14 tentang kehidupan di bawah air. Yang 15 tentang kehidupan di atas tanah. Yang 16 tentang Nah, jadi 17 itu, ke-17 indikator ini itu yang menjadi poin-poin yang terus dibahas di berbagai bagian di United Nations gitu. Jadi misalnya kalau di bidang pangan dan pertanian itu ada yang namanya FAO, Food and Agriculture gitu. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bisa cari ya teman-teman, bisa cari lebih lanjut lagi tentang poin-poin SDGs ini. Tapi ketika kita berbicara tentang gimana sih atau apa sih sebenarnya target kita sebagai masyarakat dunia gitu, atau kesepakatan antar negara untuk beberapa tahun ke depan, itu seharusnya mereka melihat dari poin-poin ini gitu sih kurang lebih teman-teman. Menjawab nggak ya Mbak Ari? Menjawab, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan aku tadi ya. Nah, dari 17 ini tadi, menurut teman-teman mana sih yang ada hubungannya sama pertanian? Mbak Ari deh, boleh Mbak Ari. Menurut Mbak Ari, mana tuh yang ada hubungannya sama pertanian? Yang nomor 2 itu menurut saya ada hubungannya sama pertanian. Terus nomor 13, 15 sama yang ekonomi tadi itu loh, Mbak. Yang nomor 1 juga. Oke. Banyak ya ternyata nomor 1, nomor 2, nomor 13, 15 gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ari. Terus ada lagi nggak teman-teman yang lain yang punya pendapat yang lain, atau mungkin harusnya yang poin ini nih Mbak gitu? Izin berpendapat Mbak. Boleh. Ini Mbak Isti bukan? Iya Mbak Isti. Oke. Kalau menurut saya tuh kayak ke-17-nya itu berkesinambungan gitu. Jadi bisa saja ke-17-nya ini mempengaruhi pertanian.
kita lihat misalkan nomor 13 ini kan pengaruh iklim. Iklim ini kan juga berpengaruh pada pertanian, terus kehidupan di bawah air. Kan pertanian kan nggak muluk-muluk tentang tanaman. Jadi mungkin kalau menurut saya sepertinya ke-17-nya ini ada kaitannya gitu dengan pertanian. Mohon penjelasannya kalau ada yang salah. Masya Allah, terima kasih Mbak Isi sama Mbak Ari. Bener nggak ya tadi Mbak Ari ya, yang udah berpendapat gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah berani mengemukakan pendapatnya. Jadi ketika aku pertama kali tahu SDGs itu ketika aku tingkat 2 di kuliah gitu. Terus ketika melihat itu yang aku pikirkan pertama kali, oh yang masuk ke pertanian cuma nomor 2 nih, soalnya tentang pangan gitu. Terus oke gitu. Terus aku ceritanya ikut kayak lomba gitu kan. Aku bilang bahwa produk aku ini menjawab SDGs nomor 2 karena ada hubungannya sama pertanian gitu. Terus ditanya sama jurinya, emang nomor 2 aja ya yang ada hubungannya sama pertanian? Kan ada nomor lain yang ada hubungannya sama pertanian. So aku kayak mikir, nomor lain bukannya pertanian cuma buat istilahnya menghilangkan kelaparan ya gitu. Itu pemikiran aku dulu waktu tingkat 2. Terus dari situ aku belajar lebih banyak lagi. Pas aku lihat gitu ya kalau tadi sebenarnya poinnya Mbak Ari malah lebih bagus dari poin aku dulu ketika aku tingkat 2 ya. Aku dulu mikirnya cuma nomor 2 aja, tapi Mbak Ari tadi udah beberapa poin. Terus Mbak Isi tadi berpendapat bahwa semuanya tuh punya kaitannya sama pertanian. Dan ternyata memang benar teman-teman. Jadi FAO ini baru-baru ini mengeluarkan grafik ini gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya di 17 poin SDGs ini biasanya tuh suka dibahas oleh lembaga yang berbeda gitu. Misalnya kalau FAO biasanya bahas tentang zero hunger, terus tentang kehidupan di atas tanah, terus nanti ada bagian yang lain bahas tentang iklim, kemudian misalnya WHO bahas tentang kesehatan dan lain-lain gitu. Terus FAO tuh baru mengeluarkan tentang grafik ini. Jadi sebenarnya dari 17 indikator itu semuanya ada hubungannya loh sama pangan dan pertanian gitu. Coba kita zoom, mungkin ini nggak begitu kelihatan ya teman-teman, tapi coba kita zoom satu-satu ya, mudah-mudahan kebaca. Dan mudah-mudahan nggak pecah nih. Jelas nggak ya teman-teman? Jelas kok Mbak. Oke, jadi di poin pertama nih, di indikator pertama itu kan adalah nggak ada kemiskinan. Nah, apa sih hubungan sama pertanian? Ternyata teman-teman, atau mungkin ini sudah teman-teman sadari gitu ya, bahwa 80% orang yang kategori miskin itu hidup di daerah pinggiran, daerah pedesaan. Yang artinya ketika mereka hidup di daerah pedesaan, mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai petani. Terus poin yang kedua tentang zero hunger. Ini udah pasti ada hubungannya sama pertanian gitu ya. Karena meskipun saat ini kita istilahnya sudah produksi besar-besaran, udah banyak teknologi baru, sudah banyak penemuan-penemuan baru, tapi ternyata kenyataannya masih banyak orang kelaparan di dunia ini. Jangan jauh-jauh deh ke dunia gitu. Indonesia aja tuh masih banyak orang kelaparan. Kalau teman-teman ngikutin bahasannya kemarin ya, waktu rame-rame pemilihan presiden gitu kan, salah satu isu yang diangkat itu adalah tentang stunting. Stunting itu bayi-bayi yang lahir kekurangan gizi gitu. Dan tingkat stunting di Indonesia itu masuk di 3 besar. Itu baru saya baca di National Geography akhir tahun 2019, tapi saya lupa di bulan apa gitu ya. Di situ ada bahasan tentang stunting gitu, dan Indonesia tuh masuk dalam kategori 4 besar. Itu miris sih, maksudnya padahal kalau kita lihat gitu ya, Indonesia tuh negara pertanian gitu ya, tapi kok masih banyak orang yang kekurangan gizi, masih banyak bayi-bayi di Indonesia yang lahir dalam keadaan gizi yang sangat rendah gitu, sampai stunting itu. Nah, yang ketiga adalah tentang kesehatan. Jadi tadi poinnya tadi sempat dibahas ya, jadi kesehatan itu diawali dengan nutrisi yang baik. Itu dari mana? Dari pangan juga. Terus tentang poin keempat tentang pendidikan berkualitas, pendidikan berkualitas itu bisa berjalan dengan baik jika mereka mendapatkan makanan-makanan yang bergizi gitu. Yang kelima tentang kesetaraan gender gitu. Yang tadi sempat saya bahas juga gitu ya, bahwa ternyata perempuan itu memproduksi setengah makanan dunia gitu. Tapi
ironisnya gitu, perempuan itu meskipun setengah produksi makan dunia itu diproduksi oleh perempuan, tapi akses perempuan terhadap kepemilikan lahan itu sangat sedikit gitu. Itu makanya ketika kita mengambil peran di pertanian, terus dengan tingkat pendidikan teman-teman yang lebih tinggi saat ini ya, teman-teman sedang menempuh S1, artinya teman-teman ikut menyumbangkan peran perempuan yang lebih besar lagi di pertanian. Nah, di nomor 6 tentang air yang bersih. Jadi ketika pertanian berkelanjutan itu berjalan, maka otomatis itu juga punya peran yang besar dalam menjaga ketersediaan air dalam tanah gitu. Terus tentang energi yang bersih dan bisa diperoleh dengan baik, ini juga ada kaitannya dengan produk-produk pertanian yang bisa mengarah ke oil dan biogas gitu. Terus tentang pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau teman-teman suka kepoin gitu ya, data BPS Indonesia, apalagi baru-baru ini ya, ketika adanya COVID dan lain-lain gitu, di saat saham-saham perusahaan lain itu turun, ada satu jenis perusahaan yang pertumbuhan sahamnya tetap naik, yaitu perusahaan pertanian. Kenapa? Karena teman-teman bayangkan ya, meskipun misalnya industri hiburan turun, misalnya industri gas dan minyak turun karena jarang yang keluar negeri dan lain-lain gitu ya, tapi industri makanan tetap stabil. Kenapa ya? Karena kebutuhan pangan itu akan selalu ada gitu. Makanya selama istilahnya gini, selama ada manusia ya industri pertanian itu harusnya nggak akan pernah mati gitu. Terus yang nomor 9 tentang JDPO tadi udah saya bahas duluan ya, tentang bagaimana pertanian itu menyumbang 1/4 dari GDP di negara-negara berkembang. Terus mengurangi ketidaksetaraan gitu. Tentang kepemilikan lahan tadi ya teman-teman, bagaimana biasanya mayoritas lahan-lahan di daerah itu, ini kan saya kebetulan tinggal agak di desa ya teman-teman, di Pati, Jawa Tengah. Nah di sini tuh lahan-lahan di sekitar rumah saya itu ternyata yang punya tuh orang-orang Jakarta gitu. Itu kan agak miris ya. Yang punyanya di mana tapi lahannya nggak diurus gitu. Sedangkan masyarakat di sini mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan dan lain-lain gitu. Terus yang nomor 11 tentang kota dan komunitas yang sustainable gitu. Nah ini nggak akan bisa tercapai jika tidak ada daerah penyokong. Daerah penyokong urban itu salah satu indikatornya adalah produksi pertanian. Contohnya gini, teman-teman yang tinggal di Jakarta, secanggih apapun, orang-orang di Jakarta itu tetap butuh sokongan produk pangan gitu dari daerah-daerah penyangga sekitarnya, misalnya dari Bogor, dari Bandung, dan lain-lain. Kemudian tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab gitu, bahwa 1/3 pangan yang kita produksi itu ternyata menjadi sampah. Nah ini menjadi yang sering diangkat teman-teman di Waste for Change, terus teman-teman di organisasi-organisasi lain ya, termasuk di Agri-Quran, kita mengangkat tentang bagaimana kita tidak hanya memproduksi dengan baik, tidak hanya makan dengan baik, tapi juga mengelola hasil makan kita dengan baik, atau mengelola sampah kita dengan baik. Terus tentang iklim tadi sempat dibahas sama Mbak Isti ya, bahwa pertanian itu punya peran penting, punya peran kunci dalam merespon iklim gitu. Contohnya dengan kita menjaga hutan gitu, itu ternyata perannya sangat besar dalam menjaga iklim. Bukan cuma Indonesia, bahkan iklim dunia gitu. Kalau saya sempat belajar waktu di biomanagement itu tentang bagaimana harga pohon itu dihitung berdasarkan carbon sequestration-nya gitu. Jadi karena hutan itu bukan sekedar hutan ada biodiversitasnya, tapi hutan itu juga sebagai penyimpan karbon dunia gitu. Makanya ketika misalnya Indonesia itu terjadi kebakaran hutan, sebenarnya yang lebih rugi itu adalah negara-negara tetangga kita gitu. Dan lain-lain, itu bahasannya bisa lebih panjang lagi. Terus yang nomor 14 tentang kehidupan di bawah air. Tadi penjelasannya bahwa pertanian itu bukan cuma tentang tanaman hortikultura, tapi juga tentang peternakan, tentang perikanan, tentang kehutanan. Jadi pertanian itu sangat luas, teman-teman.
Dan nomor 15 sudah jelas gitu ya, bahwa kehidupan di atas tanah sudah pasti akan berkelanjutan ketika pertanian itu juga ada peran baik di dalamnya. Dan di nomor 16 tadi yang sempat saya singgung ya, jadi ketika kelaparan itu bisa ditekan atau bahkan bisa sampai 0 gitu ya, maka masalah-masalah hukum itu akan berkurang dengan sendirinya gitu, karena kebutuhan pangannya sudah terpenuhi. Dan yang nomor 17 adalah tentang partnership gitu. Ketika kita bekerja sama, maka masalah-masalah tentang kelaparan itu bisa kita selesaikan bersama. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain sih Kak ngejelasin panjang-panjang tentang ini gitu? Padahal tadi pertanyaannya peran perempuan apa yang bisa kita ambil gitu. Nah, ketika kita lihat gitu ya, bahwa ada 17, ini tuh 17 bidang yang sangat besar gitu. Teman-teman ketika memilih satu arah, ini bisa lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Artinya, teman-teman di sini meskipun jurusan pertanian, yang kadang dianggap sebelah mata gitu ya, atau bahkan teman-teman sendiri bahkan sampai saat ini nggak yakin dengan jurusan ini gitu. Kenapa sih aku tetap bertahan di jurusan ini gitu. Nah, teman-teman coba lihat deh grafik ini gitu. Ternyata yang teman-teman pelajari dan yang akan teman-teman pelajari, kemudian apa yang sedang teman-teman bahas di kuliah itu semua punya peran yang mungkin perannya tidak langsung, tapi semua berhubungan dengan pertanian dan pangan. Jadi bayangkan ketika misalnya, contohnya tadi ya, kalau di hadis tadi, ketika kita memilih untuk menanam sesuatu, kemudian dari tanaman yang kita tanam itu ada burung, kemudian makhluk-makhluk lain yang mendapat kebaikan darinya, kita akan terus mendapat pahala selama tanaman itu tumbuh. Bayangkan itu hanya dari yang punya manfaat langsung dari situ. Kalau misalnya teman-teman di pertanian mungkin membahas tentang ekologi gitu ya, tentang hubungannya tanaman dengan makhluk hidup, dengan ekosistem, itu kan menjadi sesuatu yang lebih besar. Bayangkan berarti dari satu tanaman yang kita tanam, bisa jadi ada kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat, yang kebaikan itu meskipun tanaman kita sudah mati, tapi kebaikan itu terus berjalan tanpa kita sadari, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita. Nah, tentang peran apa sih yang bisa kita ambil dari gambaran ini, aku harap teman-teman bisa mulai memilih di bidang pertanian apa sih yang bisa aku ambil gitu, karena pertanian itu nggak sesempit hanya mengambil peran di lahan gitu ya, di produksi. Nggak cuma tentang cangkul dan sawah gitu ya, karena pertanian itu lebih dari itu. Pertanian itu bukan cuma tentang padi, tapi juga tentang hutan, tentang tanaman untuk produksi energi, tentang pakan, tentang serat, dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dieksplor dari pertanian gitu teman-teman. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Isti. Iya Mbak, menjawab. Nah ini buat teman-teman, karena ini udah pukul 5 lebih juga, sekiranya masih ada pertanyaan nih, monggo silahkan disampaikan. Ada nggak ya kira-kira? Apa kita tunggu dulu ya Mbak ya? Boleh, mungkin masih mencerna gitu ya. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya penjelasan aku agak ribet, tapi teman-teman boleh memperjelas lagi ya, misalnya bertanya lagi ke aku, Mbak tadi maksudnya apa sih, atau gimana gitu. Boleh. Tadi saya masuknya telat, maaf. Mungkin kalau sudah dijelaskan pertanyaan saya ini, pertanyaan saya ketika ada seseorang gitu, atau kita bertemu orang kemudian tahu kalau kita bagian dari pertanian gitu, atau seperti sekarang kuliah di pertanian, itu kemudian terlontar pertanyaan seperti kenapa gitu perempuan kok masuk pertanian gitu, nanti apa panas-panasan gitu, dan kulitnya hitam, terus nanti kok masuk ke sawah gitu. Itu sebaiknya kita menanggapinya seperti apa ya Mbak? Terima kasih sebelumnya Mbak. Terima kasih. Ini Mbak siapa nih, Mbak? Adisti. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Adisti. Jadi ya itu pertanyaan yang
banyak sekali orang tanyakan juga ke saya waktu saya mengambil jurusan pertanian. Apalagi saya ngambil pertanian di ITB gitu. Orang pasti bertanya, lah ngapain kuliah di ITB ngambil pertanian? Kalau pertanian mah langsung aja ke IPB gitu. Itu itu pertanyaan sejuta umat gitu ya. Kenapa istilahnya capek-capek kuliah di ITB dan ngambilnya pertanian? Seolah-olah pertanian itu nggak penting gitu dibandingkan dengan kalau saya di ITB ya jurusan-jurusan lain yang seperti minyak dan lain-lain. Padahal nih teman-teman, ini jawabannya mungkin bisa lebih panjang ya. Kalau misalnya kita mungkin teman-teman mengikuti tentang industri 4.0 ya, di mana industri 4.0 itu kan eranya teknologi ya, eranya artificial intelligence gitu. Tapi setelah industri 4.0 ini dosen yang selalu dosen saya bilang gitu, setelah industri kan sebelum sampai 4.0 di 1, 2, dan 3 itu yang berkembang adalah tentang mesin, terus tentang teknologi, dan sampai sekarang di artificial intelligence. Nah, selanjutnya apa yang berkembang? Yang berkembang adalah tentang biologi. Kenapa bisa gitu? Kalau misalnya teman-teman perhatikan, sekarang itu mulai banyak atau mulai terasa deh, mulai muncul segalanya berbau green, segalanya berbau organik gitu ya. Segalanya kalau ada embel-embel naturalnya tuh kayak lebih tinggi nilainya gitu. Dan itu tuh nggak cuma di bidang konsumen aja yang bisa merasakan, tapi di bidang penelitian itu juga terasa. Dimana banyak sekali industri-industri yang mulai melirik tentang alternatif biologi. Contohnya kalau teman saya di tambang gitu, tentang tambang minyak. Jadi kalau dulu ketika menambang atau ngambil minyak gitu ya, itu menggunakan mesin yang sangat besar dan sangat mahal, kemudian teknologinya sangat susah gitu. Nah, sekarang tuh mulai dikembangkan tentang gimana sih kita memanfaatkan mikroba untuk mengolah minyak itu sendiri. Jadi kita nggak perlu susah-susah mencari minyak ke bawah tanah, tapi kita bisa mengolah minyak sendiri di atas tanah gitu, dan lain-lain. Jadi orang-orang mulai ke sana. Kenapa? Karena yang berbau biologi atau berbau makhluk hidup itu bisa didaur ulang, bisa kembali lagi gitu. Kalau misalnya kita lihat nah, jadi ketika misalnya ada yang bertanya sama Mbak Adisti gitu, kenapa sih perempuan ngambil jurusan pertanian? Jawab aja, pertama kita harus milih ya, apakah orang itu beneran bertanya atau hanya istilahnya dia melontarkan pernyataan tapi tidak butuh jawaban gitu. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya memang dia benar-benar bertanya dan penasaran kenapa sih Mbak Adisti milih jurusan pertanian, Mbak Adisti mungkin bisa jawab dengan betapa pentingnya pertanian dalam kehidupan. Contoh paling mudahnya adalah membahas tentang pangan, karena ini yang relate ke semua orang ya. Jadi kalau misalnya orang kan beranggapan yang kuliah di jurusan pertanian itu semuanya akan turun ke lahan, megang cangkul dan lain-lain gitu ya. Padahal dalam 4 tahun kuliah mungkin megang cangkulnya cuma 1 semester, ya nggak sih? Atau ada yang lebih di sini, Masya Allah sih. Tapi kalau dari pengalaman saya gitu ya, dalam 4 tahun kuliah S1 saya megang cangkul cuma ya bisa dihitung lah berapa bulan gitu. Sisanya lebih banyak belajar yang lain gitu. Makanya stereotip tentang anak kuliah di pertanian itu perlu dijelaskan. Mungkin Mbak Disti bisa cerita, sebenarnya kuliah di pertanian nggak panas-panasan kok, atau Mbak Disti bisa cerita di pertanian Mbak Disti dapat pelajaran apa aja sih yang penting gitu, yang bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Kadang teman-teman kita tuh nggak tahu apa sih yang kita pelajari di pertanian, mereka mikirnya cuma sawah gitu ya. Itu terjadi juga di aku ketika ada yang bertanya, Fra ngapain sih kuliah di pertanian tuh, belajar apa sih? Kayak bukannya pertanian ya udah tinggal nanam doang ya gitu. Nah, jelasin aja. Kadang aku suka cerita, enggak tahu, tadi tuh dosen aku sempat bahas gini-gini dan itu seru banget gitu. Jadi, oh iya ya, oh ternyata kayak gitu. Gitu sih kalau yang aku lakukan dulu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Disti. Iya, terima kasih Mbak, membantu sekali.
Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, Mbak. Bisa itu nggak baca yang di kolom chat? Atau tak Iya, bisa. bacain? Oh, ya Bisa. udah. Oke. Masya Allah ya, ini jurusan mekatronika tapi ingin mengambil proyek yang bisa mendukung pertanian. Saran bagaimana metode dan media belajar yang bagus? Ini jawabannya bisa sangat beragam sih. Tergantung pertanian apa yang ingin Mbak Isti kembangkan. Kalau biasanya dari mekatronika itu lebih ke alat elektronik gitu ya. Aku asumsikan kayak gitu ya, karena aku belum tahu nih jurusan mekatronika tentang apa. Saran aku adalah mungkin Mbak Isti, mungkin Mbak Isti bisa cari teman-teman yang memang mengambil jurusan pertanian. Kenapa? Karena dengan kita punya teman yang punya yang kuliah di jurusan pertanian gitu ya, Mbak Isti bisa dengan bebas diskusi dan bertanya tanpa beban gitu. Misalnya ada yang nggak diketahui, bisa tanya langsung ke temannya. Itu saran aku yang pertama, karena itu yang paling mudah. Terus yang kedua, setelah Mbak Isti punya teman atau bertemu orang yang bisa diajak diskusi tentang pertanian, mungkin mulai kebayang, oh kira-kira apa sih yang bisa aku bantu di pertanian gitu. Kalau contoh cerita teman aku di kampus waktu itu ya, jadi ketika skripsi ada anak FTI itu teknologi industri gitu ya, yang dia tertarik sama pertanian. Akhirnya dia izin ke dosen pembimbingnya, bisa nggak dihubungkan ke anak pertanian? Saya pengen skripsinya tentang pertanian gitu. Akhirnya mereka kolaborasi membentuk hidroponik, tapi sistem hidroponik yang pakai sensor gitu dan lain-lain gitu. Itu terbentuk karena mereka punya teman. Jadi si anak pertanian sama anak FT ini saling berteman dan sering diskusi ya, terus akhirnya sampai dibawa ke proyeknya dosen gitu. Mungkin itu bisa menjadi langkah awal Mbak Isti ya untuk belajar tentang pertanian. Karena kalau buku apa yang direkomendasikan, terus topik apa yang direkomendasikan, aku kurang bisa menjawab karena belum tentu yang aku rekomendasikan itu benar-benar apa yang dibutuhkan sama Mbak Isti gitu. Mungkin Mbak Isti bisa coba cari tahu dulu, kalau misalnya susah mencari teman yang jurusan pertanian ya, bisa cari di YouTube atau cari di internet tentang pertanian dan mekatronika gitu misalnya kata kuncinya. Itu sih Mbak paling kalau dari saya. Mudah-mudahan membantu ya sarannya. Apakah masih kurang Mbak Isti? Oke, terima kasih. Mohon maaf ya jawabannya terbatas. Nah, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini sepertinya juga sudah sore juga. Kalau nggak ada yang bertanya, aku boleh nyampain satu poin lagi nggak? Oh, boleh Mbak, boleh. Boleh Mbak, boleh. Monggo. Sedikit aja untuk penutup ya teman-teman, karena ini kan sebentar lagi udah mau maghrib ya. Jadi apa sih yang bisa diambil gitu ya dari aku berbicara berapa menit nih? Dari tadi ya penjelasan tentang peran perempuan, peran manusia, kemudian peran perempuan dan pertanian dalam Islam, kemudian bagaimana Al-Quran memandang pertanian dan lain-lain gitu ya, sampai akhirnya kita membahas tentang 17 poin di SDGs gitu. Bahasan-bahasan sepanjang itu sebenarnya intinya apa sih gitu? Kalau bisa dirangkum adalah tentang ini quotes yang aku temukan dan menurut aku ini bagus sih untuk aku sampaikan di sore hari ini gitu untuk penutup. Ini Chris Tompkins, beliau adalah seorang founder tentang pertanian dan ekologi gitu yang besar. Jadi dia punya hutan gitu yang memang dia jaga untuk ekosistemnya biar tidak terganggu gitu. Nah, dia pernah berbicara di National Geographic juga tentang kalimat ini, bahwa tidak akan ada perempuan yang sehat di sebuah planet yang mati. Kenapa di sini disebutnya perempuan? Karena perempuan itu kayak inti keluarga gitu. Ketika misalnya perempuannya tidak sehat, atau kita bayangkan ketika misalnya ibu kita sakit, kebayang ya riuhnya rumah itu kayak ada yang hilang gitu.
Nah, itu juga yang terjadi dalam keluarga ataupun struktur suatu komunitas gitu. Ketika perempuan-perempuannya hilang peran atau perempuan-perempuannya sakit dalam tanda kutip gitu ya, sakit tidak hanya secara fisik tapi juga misalnya mental dan lain-lain gitu. Nah, itu akan terganggu semuanya. Nah, salah satu hal yang membuat perempuan itu tetap sehat adalah lingkungan yang baik gitu. Jadi ketika kita tidak menjaga lingkungan atau misalnya ketika kita tidak mengambil peran yang baik dalam pertanian gitu, itu juga akan mendorong kemunduran suatu daerah gitu ya, karena perempuan-perempuannya akan semakin mundur juga, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan harapannya dari penjelasan aku ini mudah-mudahan teman-teman bisa dapat 1 poin aja, minimal 1 poin tentang apa yang bisa aku ambil dalam pertanian. Atau kalaupun memang teman-teman tidak begitu tertarik dengan topik pertanian atau topik lingkungan gitu, teman-teman mungkin tertarik dengan menulis misalnya. Aku sebenarnya nggak tertarik sama pertanian tapi sukanya nulis gitu. Oke, teman-teman bisa memilih jalur menulis, tapi cobalah minimal gitu teman-teman punya 1 tulisan tentang bagaimana kita menjaga lingkungan yang baik, atau bagaimana kita apa sih pentingnya pertanian atau tentang pangan yang baik dan lain-lain gitu. Harapannya adalah kita sebagai perempuan kita punya pilihan yang banyak tentang peran yang akan kita ambil, nggak cuma di pertanian tapi di seluruh kehidupan kita gitu. Dari 5 kewajiban peran yang kita punya tentang diri sendiri, tentang peran sebagai anak, peran sebagai ibu, peran sebagai istri, dan peran di masyarakat, teman-teman punya banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman ambil gitu. Nah, selamat memilih peran teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kolaborasi selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.